Ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian di sore hari ini sebagai suatu kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, dan sebagai perkara yang selalu membangun jiwa kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuah dengan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai suatu kebaikan dan amalan saleh untuk kita semua yang senantiasa menyertai kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Suatu hal yang seorang itu patut bergembira ketika dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah amalan yang amalan itu tidak banyak ditekuni oleh manusia. Perkara-perkara yang merupakan ketaatan, ibadah
tetapi banyak orang lalai darinya. Karena itu para perempuan yang salihah, di antara perempuan-perempuan, mereka adalah orang-orang yang dikatakan bukan kebanyakan perempuan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa beliau melihat ke neraka dan beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Berarti yang gemar di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, cinta kepada majelis-majelis ilmu, itu tidak semua orang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia ini. Mensyukuri nikmat itu adalah sebuah langkah awal untuk mencapai nikmat-nikmat yang lainnya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Tema pembahasan kita di sore hari ini tema yang sangat penting sekali untuk setiap muslimat. Iya. Dan namanya sifat-sifat kesalihan itu bukan khusus untuk perempuan, tapi juga diperlukan oleh laki-laki, diperlukan oleh semua dari umat. Karena kesalihan itu suatu hal yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Kesalihan inilah yang menyebabkan seseorang itu digolongkan ke dalam penduduk sorga, digolongkan ke dalam penduduk sorga. Karena itu diantara doa malaikat yang disebutkan di surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam sorga, masukkanlah mereka ke dalam sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini untuk orang-orang yang berimannya. Para malaikat bermohon supaya orang-orang yang beriman ini diampuni oleh Allah. Setelah itu dikatakan masukkanlah mereka ke dalam sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula siapa yang salih dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Jadi yang diikutkan di dalamnya adalah sifat kesalihan. Iya. Sebagaimana satu keluarga itu dikumpulkan di dalam sebuah kebaikan di akhirat, itu juga pertemuannya di atas dasar kesalihan. Nah, itu disebutkan di tempat lain di dalam Al-Quran di surah Tur. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu dia diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka kami akan mempertemukan mereka dengan keluarga-keluarga mereka.
Iya. Syaratnya dia beriman dan diikuti juga dengan keimanan. Jadi berjumpa di atas makna itu. Itu adalah diantara sifat pokok dari sifat kesalihan. Iya. Kita sering membaca surah Al-Kahfi. Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi di hari apa? Di hari Jumat. Di surah Al-Kahfi itu disebutkan beberapa kisah. Di antara kisah yang disebutkan adalah kisah Nabi Khadir berjumpa atau Nabi Musa menjumpai Nabi Khadir. Dan ketika Nabi Khadir membangun tembok rumah yang merupakan milik anak yatim. Jadi subhanallah, anak yatim ini ya, ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sampai Allah perintah kepada nabinya Nabi Khadir untuk membangun rumahnya yang di situ ada hartanya di bawah rumah itu. Jadi perintah dibangun supaya jangan didatangi orang. Ya kalau kayak bangunan lama misalnya didatangi orang, akhirnya mungkin nanti ketahuan bahwa ada harta dia tersimpan di situ. Maka diantara sebab kenapa diperintah Nabi Khidir untuk hal itu, dikatakan wa kana abuhuma salihan. Iya. Adalah ayah kedua anak yatim ini adalah seorang yang salih. Jadi sebabnya ayah kedua anak yatim adalah seorang yang salih. Karena kesalihan orang tuanya, maka anak-anaknya dijaga. Karena kesalihan orang tuanya, maka anak-anaknya dijaga. Iya. Karena itu kesalihan pada diri seorang hamba itu adalah hal yang sangat penting untuknya, terkait dengan surganya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan anak-anaknya. Maka kita perlu mengetahui apa sifat-sifat yang dengannya seseorang itu bisa terhitung sebagai hamba-hamba Allah yang salih maupun salihah. Iya. Dan di sini saya akan bacakan 3 tempat dari Al-Quran, dari ayat-ayat yang merupakan pegangan penyebutan sifat perempuan-perempuan yang salihah. Saya akan bacakan pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Ada di surah At-Tahrim, tempat yang pertama, dan tempat yang kedua di surah An-Nisa, dan di tempat yang ketiga di surah Al-Ahzab. Iya. Ini ada 3 tempat yang akan merupakan ayat-ayat yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Saya sengaja sebutkan tempat-tempatnya supaya menjadi pegangan untuk kita semua, bekal kehidupan untuk kita. Saya mulai dari surah At-Tahrim dulu. Surah At-Tahrim, ya, di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Baik, ini memang ayat datang dalam konteks penyebutan
istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi ada kejadian yang terjadi antara sebagian istri Nabi, maka Allah menegur istri-istri Nabi karena hal itu. Dua istri Nabi itu ditegur oleh Allah. Tegurannya itu datang dalam bentuk yang sangat mendalam sekali. Ya, perhatikan bahasa ayatnya ya, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu, barangkali Rabbnya, atau boleh jadi asa di sini kalau diartikan lebih detail artinya pasti Allah akan melakukan hal itu untuk nabinya. Bagaimana itu? Kalau Nabi mentalak kalian, wahai istri-istri Nabi, maka pasti Allah akan mengganti nabinya dengan perempuan, dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Jadi ini tegurannya terhadap istri-istri beliau yang ada waktu itu. Jadi kalau kalian tidak bertobat dari perbuatan kalian, kekeliruan yang kalian lakukan, barangkali kalau Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali kalau Nabi menceraikan kalian, maka pasti Allah akan mengganti nabinya dengan istri-istri yang lebih baik lagi dari kalian. Jadi ini ayat teguran ya. Tapi subhanallah, istri-istri Nabi itu berubah dan mereka melakukannya. Melakukan hal yang paling baik yang disebut di dalam ayat ini. Karena itu tetaplah istri-istri Nabi menjadi perempuan-perempuan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Iya. Bagaimana sifat perempuan-perempuan yang salihah ini? Yang dikatakan di dalam ayat, Allah akan mengganti nabinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dari sudut mana lebih baiknya? Nah, ini sifat-sifatnya di sini. Pertama, muslimatin, perempuan-perempuan yang berislam. Yang kedua, mukminatin, perempuan-perempuan yang beriman. Yang ketiga, qanitatin, perempuan-perempuan yang qanitah, yang taat. Kita akan jelaskan ya penafsiran para ulama tentang qanitat. Kemudian yang keempat, taibat, perempuan-perempuan yang selalu bertobat. Kemudian yang kelima, abidatin, perempuan-perempuan yang selalu beribadah kepada Allah. Kemudian yang keenam, saihat, perempuan-perempuan yang selalu berpuasa. Atau saihat ada makna lain, kita akan terangkan nanti pada mana ayat ini. Baik. Thayyibati wa abkara, apakah dalam keadaan janda maupun perawan. Jadi maksudnya istri Nabi itu yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk nabinya, mungkin dia janda, pernah menikah sebelumnya, kemudian diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, atau seorang perempuan yang masih perawan, belum pernah menikah sebelumnya. Iya. Dan perempuan di dalam hal tersebut itu tidak ada perbedaan untuk nabinya. Maka sifat pokok di sini dari sifat perempuan yang salihah ada 6. Nah, ini yang patut kita renungi pada ayat di surah At-Tahrim ini. Baik. Jadi tidak apa-apa ya diikuti kalau hadirat yang ingin mengikuti dari pembahasan ayat ini. Ini di surah At-Tahrim ya. Surah At-Tahrim itu kalau di urutan surah Al-Quran, dia surah yang ke-66 di ayat 5.
Jadi semuanya ada berapa sifat di sini di surat Tahrim? Ada 6. Yang pertama, muslimat, perempuan yang berislam. Siapa itu perempuan yang berislam? Nah, ini harus kita pahami tentang mana Islam itu apa. Islam itu punya 2 makna. Ada Islam dengan makna umum, yaitulah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul membawa agama Islam itu. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam bermakna al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam bermakna berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat dengan ketaatan, dan berlepas diri dari segala kesyirikan. Nah, itu baru perempuan muslimat. Ya, kalau dia muslimah harus memiliki makna Islam ini. Dan Islam punya makna yang kedua, makna khusus. Kalau makna khusus kadang diartikan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan kadang diartikan juga Islam dengan makna khusus adalah rukun-rukun Islam. Baik, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Sebagaimana di dalam hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang Islam, kata beliau, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji apabila engkau punya kemampuan ke sana. Nah, itu Islam dengan makna khusus. Rukun Islam yang 5, tetapi harus disertai dengan amalan hati yang membenarkan keislamannya. Jangan seperti kaum munafikin, ya. Mereka sholat, puasa, malas-malasan, tapi ya zakat, tapi di hatinya menyembunyikan kekafiran. Seorang yang berislam itu tidak. Hatinya dan zahirnya itu saling berkesesuaian. Baik. Jadi itulah perempuan muslimat, perempuan-perempuan yang berislam. Iya. Dan ini sifat mereka yang pertama, muslimat, berislam. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepadanya. Itu sifat-sifat keislaman. Iya. Karena itu seorang perempuan yang salihah, dari pokok kesalihannya, kesalihan untuknya adalah dia selalu menjaga dirinya di atas keindahan Islam, di atas prinsip-prinsip Islam. Ini dasar sifat yang harus selalu dijaga. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua dikatakan mukminat, perempuan yang selalu beriman, perempuan-perempuan yang beriman. Iya. Beriman itu artinya dia membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia membenarkan tauhid kepada Allah. Yang keimanan itu ada yang terkait dengan ucapan lisan, amalan hati, dan amalan anggota tubuh. Iya. Keimanan kalau dilihat pada rukun-rukunnya, rukun iman ada berapa? Ada 6.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini 6 semuanya. Dan iman itu sendiri memiliki cabang-cabang. Ada berapa cabang keimanan? Cabang keimanan ada berapa? Cabang keimanan itu 73 sampai 79 cabang. Dikatakan di dalam hadis, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Iya, diberi 3 contoh dari cabang keimanan. Yang pertama ucapan la ilaha illallah. Yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini dikatakan yang paling bawahnya. Di antara cabang-cabang itu dia yang paling bawahnya, tingkatannya paling bawah. Iya, jadi seorang mendapatkan duri di jalan, kerikil tajam, kaca beling misalnya, dia singkirkan supaya tidak mengganggu orang, maka itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Apalagi seorang perempuan, dia hindarkan anak-anaknya dari hal yang membahayakannya. Dia hindarkan anak-anaknya dari perkara yang bisa merusak agamanya. Dia jaga suaminya dari hal yang bisa mengganggu kehormatannya. Nah, itu semuanya bagian dari keimanan. Lebih tinggi lagi derajatnya. Lebih tinggi lagi derajatnya. Karena itu dalam keimanan banyak cabangnya. Karena itu seorang perempuan muslimah yang salihah, dari sifat pokoknya adalah menjaga dirinya di atas keimanan. Nah, ini saja keislaman dan keimanan ini. Kalau seorang sibuk di atasnya, itu sudah tidak ada lagi ruang-ruang kosong di dalam kehidupannya. Dia akan makmur dengan ketaatan. Iya. Dan sifat-sifat yang datang setelahnya itu mengikut kepada keislaman dan keimanan. Cuma dikhususkan penyebutan karena pentingnya sifat-sifat setelahnya. Iya. Maka dari dasar pokok itu keislaman dan keimanan. Sisa muncul pertanyaan di sini. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para perempuan muslimah, perempuan-perempuan salihah. Dia harus memahami bahwa menjaga dirinya di atas keislaman dan keimanan itu perlu ilmu dan perlu amalan. Seorang itu perlu belajar, dia perlu mendapatkan tuntunan, dia perlu memiliki alhamdulillah, dia perlu memiliki pegangan-pegangan, pijakan-pijakan yang dengannya dia mengerti apa keislamannya dan apa keimanannya. Kemudian kalau dia tahu keislaman dan keimanan itu, bagaimana dia istiqamah di atasnya, beramal dengannya. Iya. Baik, kemudian sifat yang ketiga, qanitatin. Dia adalah perempuan yang qanitah. Dari kata al-qunut ya. Artinya orang yang taat beribadah. Perempuan-perempuan yang taat. Iya. Nah, ini perempuan qanitah namanya. Dan itu sifat perempuan yang salihah. Dia taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Kalau dia telah bersuami, maka dia taat kepada suaminya. Iya. Karena qanitah itu mengandung makna kerendahan hati, mengandung makna dia itu mudah untuk diarahkan,
bukan seorang perempuan yang susah diberitahu atau susah memahami, tapi dia kecenderungannya pada ketaatan. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa qanitat artinya di dalam ayat ini adalah da'iyat, perempuan yang gemar berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga makna bagus ya, sebab itu terkandung pada qanitat juga. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan qanitat di sini, dari ulama ahli tafsir, mereka katakan qanitat artinya perempuan yang selalu sholat. Karena sholat itu adalah sifat khusus perempuan qanitah yang taat beribadah. Iya, dia banyak melakukan sholat. Baik. Ini subhanallah, mana-mana sudah tercakup banyak sekali dari sifat-sifat kesolehan. Dari qanitah saja ini ada 3 penafsiran qanitah ya. Jadi saya tadi sebutkan untuk qanitat, perempuan yang qanitah, ada berapa penafsiran tadi? Ada 3. Yang pertama saya katakan ta'iat, yaitu perempuan yang taat beribadah. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua apa tadi? Da'iyat, perempuan yang banyak berdoa. Dan penafsiran yang ketiga, musalliyat, perempuan yang selalu sholat. Ini 3 ini saja, ini subhanallah sudah sifat-sifat perempuan yang salihah. Karena itu Nabi SAW menggambarkan di dalam hadits-haditsnya makna ini. Saya beri contoh ya dari hadits Nabi yang menjelaskan tentang sifat perempuan yang salihah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah dan datang juga di Musnad Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang perempuan sudah melakukan sholat 5 waktunya, dan seorang perempuan berpuasa di bulan Ramadannya, dan seorang perempuan itu menjaga kemaluannya, serta seorang perempuan itu taat kepada suaminya, maka kata Nabi, dia akan masuk ke pintu surga mana saja yang dia sukai. Ya, subhanallah ya. Ingin menjadi perempuan-perempuan salihah, dimuliakan masuk pintu surga, dimuliakan masuk surga dari semua pintu yang disukai. Ingin seperti itu? Ya, semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk dari orang-orang yang masuk surga dari semua pintu yang dia sukai. Tapi ingat ya, itu bukan angan-angan. Ini ada syaratnya di sini. Perhatikan syaratnya kata Nabi. Kalau dia sholat 5 waktunya, ya. Makanya para perempuan itu, perempuan mukminah, subhanallah, dia di rumahnya saja sibuk dengan sholatnya, dia urusi sholatnya dengan baik. Itu sudah kesibukan yang sangat luar biasa. Jelas ya? Kadang sebagian perempuan mengurusi masalah sholatnya saja di rumah kurang beres, kemudian dia sibukkan lagi dirinya dengan perkara-perkara yang bisa melalaikannya. Nah, ini dari kekeliruan ya. Nah, itu kita harus menjaga diri kita. Ada hal yang kita tahu itu sifat seorang perempuan muslimah, kita pegang baik-baik, jangan dilepas. Iya, sepanjang hidup seperti itu. Nah, itu baru prinsip yang baik dia jaga. Ya. Jadi dia sholat 5 waktu, masuk bulan Ramadan dia puasa 1 bulan, kemudian dia jaga kemaluannya, artinya dia memeliharanya untuk hal yang dihalalkan saja, untuk suaminya saja. Terus dia taat kepada suaminya. Ini 4 syarat. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Iya.
Empat syarat ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini kan masuk di dalam keislaman. Ya, dia menjaga kemaluannya, ini masuk di antara mana keimanan. Dia taat kepada suaminya, semua itu tadi serta taat kepada suami itu masuk di dalam makna qanitah, perempuan yang taat. Dia taat kepada Allah, taat juga kepada siapa? Kepada suaminya. Iya. Jelas ya? Karena itulah ketaatan kepada suami itu jangan dianggap suatu hal yang tidak baik untuk perempuan. Ini si suami masa mau enak saja dia mau ditaati, ya. Tidak boleh berpikir seperti itu. Sebab ini memang adalah pintu surga untuk seorang perempuan. Iya. Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan ini ingin bertanya kepada Nabi atau ada keperluan. Iya. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bertanya kepada perempuan ini. Beliau bertanya, kamu ini sudah punya suami atau belum? Iya. Maka kata si perempuan, saya sudah punya suami ya Rasulullah. Iya. Maka Nabi bertanya kepada perempuan ini, fa kaifa anti lahu, bagaimana engkau terhadap suamimu? Dia tanya, bagaimana engkau terhadap suamimu? Maka kata perempuan ini, ma'anuhu illa ma'ajazu anhu. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya bersungguh-sungguh untuk memenuhi hak suamiku, kecuali kalau saya tidak mampu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unduri aina anti minhu, lihat baik-baik di mana kedudukan engkau dari suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suamimu itu bisa menjadi surgamu, bisa juga menjadi nerakamu. Jadi suami bisa menjadi sebab dia masuk surga dan bisa menjadi sebab dia masuk neraka, tergantung bagaimana dia ketaatannya. Itulah ucapan Nabi, lihat di mana dirimu dari suamimu, bagaimana engkau taat kepadanya. Iya, di belakang ketaatan itu, itulah surgamu. Dan dari engkau bermaksiat kepadanya itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Iya. Maka ini sifat yang agung, qanitah. Seorang perempuan yang salihah itu hendaknya memiliki sifat-sifat ini. Seorang yang qanitah, taat beribadah. Iya. Taat kepada Allah. Dan diantara mananya tadi dia banyak berdoa. Nah, itu tidak luput dari dirinya ya. Dia selalu memohon kepada Allah. Apalagi namanya jiwa. Jiwa itu banyak kekurangannya. Diri itu banyak kekurangannya. Dan kalau berbicara soal jenis antara laki-laki dan perempuan, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, itu di jenis perempuan sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari penduduk neraka kebanyakannya dari jenis perempuan. Maka harusnya ini memberikan kepada kita peringatan yang lebih dahsyat dan sekaligus menjadi motivasi untuk kita. Motivasi untuk kita semua lebih baik di dalam beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan, menjelaskan mana seorang perempuan yang masuk surga itu. Dan dari amalan-amalan yang beliau sebutkan tidak keluar dari mana ini, perempuan muslimah, mukminah, qanitat. Ini qanitat sifat yang keberapa tadi? Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, taibat. Dia selalu bertobat. Dia selalu bertaubat. Itu sifat perempuan yang salihah, selalu bertobat. Namanya kekeliruan, kesalahan itu ada pada manusia. Iya, ada pada manusia, laki-laki maupun perempuan.
Tapi dari jenis perempuan itu lebih banyak terjadi hal tersebut. Karena itu diberikan di sini satu sifat taibat, dia selalu bertobat, kembali kepada Allah. Karena itu diperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia selalu introspeksi terhadap dirinya, dan dia jangan menyangka bahwa dirinya itu sudah hebat, sudah bagus. Karena seorang hamba yang baik itu, dia tidak selalu melihat pada amalan yang dia kerjakan, tapi dia selalu melihat bahwa dirinya ini banyak kekurangan. Ya jangankan kita ya, para nabi dan para rasul saja seperti itu. Karena itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam setelah membangun Ka'bah, ini membangun Ka'bah luar biasa ya, amalan besar. Perintah Allah itu membangun Ka'bah. Tapi bersamaan dengan itu mereka berdua masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Maka perbanyaklah dari bertobat. Dan ini sifat taubat ini dari ibadah yang sangat agung, ciri keimanan, ciri kelembutan hati, ciri jiwa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri hamba yang tidak bersombong, tidak sewenang-wenang. Sebab kalau dia sewenang-wenang di atas kehidupan dunianya, banyak bersombong, jarang dia berpikir kepada mana taubat. Karena seakan-akan dirinya sempurna dan banyak kebaikan. Kemudian sifat yang kelima, abidatin, ahli-ahli ibadah. Ya. Jadi sebenarnya ya semuanya sebelumnya itu ada bentuk ibadah ya semuanya. Tapi kenapa dikhususkan di sini, disebutkan lagi nama abidat, ahli ibadah? Sebab perempuan itu kapan dia memiliki sifat sebagai ahli ibadah itu luar biasa ya. Dan jarang-jarang di dalam sejarah seperti itu. Para perempuan itu terlihat di istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terlihat di perempuan-perempuan salihah yang menjadi panutan manusia, seperti Maryam bintu Imran, ya, dan seperti seperti Asia, istri Fir'aun. Nah, itu perempuan-perempuan yang menjadi teladan. Istri-istri Nabi, ya, semua istri Nabi adalah teladan. Terkhusus Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Semuanya adalah teladan, perempuan yang salihah. Dan semuanya terlihat ahli ibadah, abidat, ahli ibadah. Iya. Karena itu seorang perempuan yang salihah, dia harus punya ciri ibadah. Itu harus dia jadikan dalam kehidupannya. Sholat 5 waktu itu sudah pasti ya, sholat 5 waktu. Yang menjadi pokok itu perempuan salihah, dia ada perkara tambahan. Kalau ingin dikatakan ahli ibadah, selain daripada sholat 5 waktunya, misalnya dia rawatibnya tidak pernah dia tinggalkan. Iya. Rawatibnya tidak pernah dia tinggalkan. Demikian pula sholat malamnya. Kalau dia milih sholat malam, dia tetapkan selalu ada sholat malamnya. Iya. Karena itu dari sebagian istri-istri Nabi, para sahabiat, kadang diberitahu oleh Nabi tentang rawatib, maka semenjak itu tidak pernah dia tinggalkan. Sebagian istri Nabi lagi, ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi pergi keluar sholat subuh, Nabi kembali ke rumah dan istrinya masih di tempat sholatnya berzikir. Iya, berzikir kepada Allah. Dan di antara istri Nabi itu ada yang dikenal dan digelari sebagai orang yang bertangan dermawan, saking banyaknya dia bersedekah. Nah, itu sifat-sifat ibadah namanya. Jadi ada ciri ibadah yang dia miliki, barulah dia dikatakan sebagai apa? Abidat, ahli ibadah.
Nah ini sisa dia lihat saya. Caranya bagaimana? Mudah, lihat untuk diri kita. Apa ibadah yang ingin saya jaga? Pokok ibadah yang ingin saya selalu laksanakan. Mulai dulu satu, dia jaga setahun, 2 tahun, tidak pernah dia tinggalkan. Dia mampu lebih daripada itu, dia tambah yang lainnya dari hal-hal yang disunnahkan. Sudah terbiasa, nanti akan banyak nanti ibadahnya. Iya. Karena itu dari sebagian ulama kadang ada yang menjaga amalannya 20 tahun, 40 tahun, tidak pernah dia tinggalkan. Baik. Jadi itu sifat-sifat ahli ibadah. Jadi abidat. Ini abidat sifat yang keberapa tadi? Ahli ibadah. Sifat yang kelima. Baik, yang keenam di ayat ini saihat. Saihat itu artinya secara bahasa ya, saiha. Kalau dikatakan sayyah artinya orang yang banyak berekreasi. Siyaha itu kalau bahasa sekarang itu bahasa perjalanan. Orang yang traveling itu dikatakan siyaha namanya. Itu dalam bahasa Arab ya. Kenapa dikatakan siyaha, melakukan perjalanan? Nah, di sini datang penafsiran. Ada yang mengatakan saihat artinya perempuan yang banyak berpuasa. Kenapa berpuasa dikatakan seperti orang traveling? Sebab orang yang berpuasa itu dia tinggalkan makannya, minumnya, kelezatannya, seakan-akan dia melakukan perjalanan. Makanya disebut sebagai saihat. Begitu. Jadi itu diantara mananya perempuan yang banyak berpuasa. Dan diantara ulama ada yang mengatakan saihat artinya perempuan yang berhijrah. Jadi bayangkan ya, dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Iya. Jadi disebut dengan keutamaan. Di antara ulama juga ada yang mengatakan saihat artinya dia perempuan yang bertasbih. Dimanapun dia berada, dia selalu bertasbih. Dia selalu bertasbih. Iya. Jadi di antara ini ayat tentang saihat, ya, itu ada ayat yang semisal dengannya ya di surah At-Taubah, dan di sana ditafsirkan as-siyaha dengan penafsiran yang lain. Di antara para ulama salaf ada yang mengatakan siyaha artinya orang-orang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu. Perjalanan menuntut ilmu. Dan itu juga makna benar. Karena itu sifat seorang perempuan salihah, selain daripada dia gemar berpuasa, dia juga adalah seorang penuntut ilmu. Nah ini yang jarang diketemukan. Dari masa ke masa itu hingga hari ini, yang jarang di tengah para perempuan itu para penuntut ilmu. Jelas ya? Hadir di majelis taklim itu bagus, bagian dari menuntut ilmu. Tapi belum tentu sampai ke derajat para penuntut ilmu. Kalau para penuntut ilmu itu dia betul-betul mendalami ilmu, dia pelajari untuk dia kuasai. Iya. Bukan hanya hadir di majelis taklim untuk mengobati galau, gundah gulana. Ya kalau lagi ada masalah di rumah, ya lagi tidak tenang di rumah, datang ke majelis taklim, ya bagus ya sebenarnya, itu mana-mana bagus. Memang manfaat majelis ilmu diantaranya itu. Tapi kalau penuntut ilmu itu tidak seperti itu dia. Lebih daripada itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu memang datang dia ingin mendalami ilmu. Iya. Apa yang dia pelajari itu dia pegang baik-baik. Nanti dia akan pelajari lagi untuk lebih dia dalami. Iya. Jadi kalau hari ini misalnya hadirnya di dalam majelis ilmu biasa saja, besok-besoknya dia datang itu ke majelis ilmu, dia ingin tahu apa makna Al-Quran dan apa makna hadits-hadits. Iya. Dia bukan membaca Al-Quran biasa saja, tapi ingin tahu apa tafsir dari itu. Nah untuk itu dia perlu belajar bahasa Arab, iya. Perlu mengambil dari guru ilmu-ilmu alat. Nah itu baru penuntut ilmu namanya. Baik. Jadi kalau dia seorang penuntut ilmu, itu pasti dia memiliki salah satu sifat perempuan yang salihah. Karena itu jarang terjadi. Iya.
Contoh para penuntut ilmu itu istri-istri Nabi, itu para penuntut ilmu semua itu. Masya Allah. Lihat ya, Nabi itu meninggal, beliau meninggalkan 9 orang istri. Iya. Dan 9 istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya hidup dalam keadaan damai, rukun, ya, tidak ada percekcokan. Ya, sekarang ini suami punya satu saja ribut terus dengan suaminya. Jelas ya? Ini 9 orang, subhanallah. Kenapa? Karena memang dasarnya yang mereka cari adalah Allah dan kehidupan akhirat. Itu yang mereka cari. Nah, itulah para penuntut ilmu namanya. Dan memang jiwa-jiwa yang besar itu, dia tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang kecil. Iya. Masalah suami itu cintaan kepada suami itu urusan dunia. Itu remeh, tidak ada apa-apanya. Jelas ya? Kadang seorang perempuan, masya Allah ya, terkait dengan suaminya harga mati. Ya, dunia menjadi harga mati. Ya, ini harus dipikirkan baik-baik. Ini dasar-dasar di dalam memahami. Ya, saya berbicara di sini kaidah-kaidah tentang seorang perempuan, bagaimana menjadi perempuan yang salihah. Ini aturan-aturannya di dalam Al-Quran. Dan ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, ya, di surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah Tahrim ini disebut juga surah An-Nisa ya, tapi surah Nisa yang kecil namanya. Surah Nisa As-Sughra yang kecil. Kalau surah Nisa yang umum itu surah Nisa Al-Kubra namanya. Itu surah yang keempat dari Al-Quran. Surah yang keberapa? Yang keempat dari Al-Quran. Baik. Surah Nisa, surah yang keempat, ayatnya tepatnya pada ayat yang ke baik. Saya lihatkan nomor ayatnya ya. Pada ayat yang ke-34. Iya. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-34 ini, itu ayatnya panjang ya. Cuman maksud yang ingin kita lihat di ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Itu sifat perempuan yang salihah. Fas-salihat, maka perempuan-perempuan yang salihah, Allah terangkan siapa perempuan yang salihah? Qanitat, adalah perempuan yang qanitat. Nah, ini kembali lagi kepada sifat apa tadi? Qanitat. Ya. Hafizat lil ghaib. Dia selalu memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah. Karena Allah telah memelihara mereka. Ya. Baik. Jadi subhanallah, ini ayat dari ayat-ayat yang merupakan pokok panduan untuk seorang perempuan yang salihah. Ada 2 sifat ya disebutkan di sini. Yang pertama qanitat. Kita sudah terangkan ya tadi tentang mana qanitat, perempuan yang taat. Bisa juga banyak berdoa, bisa juga banyak melakukan sholat. Kemudian sifat yang kedua hafizat lil ghaib. Dia banyak menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Dia jaga rahasia suaminya, dia jaga dirinya, dia jaga anak-anak suaminya, dia jaga harta suaminya. Iya. Ini seorang perempuan yang salihah terhadap kepemilikan suaminya. Baik. Jadi sebenarnya ini makna kalau dipikirkan subhanallah ya. Ini sudah tugas nyata di dalam kehidupan.
Sisa dipikirkan saya bagaimana untuk melaksanakannya. Bagaimana untuk melaksanakan hal ini. Sebab ini adalah sifat perempuan yang salihah. Jadi dia menjaganya bima hafizallah. Menjaganya karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka. Ya, jadi para perempuan ini memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah telah memuliakan perempuan, menjaganya, meninggikannya, maka harusnya dia juga menjaga apa-apa yang diserahkan, urusan yang diarahkan kepadanya. Baik, itu sifat perempuan yang salihah. Jadi ada bentuk dari penjagaan. Hafizatul lil ghaib. As-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaib. Dia menjaga. Dan penjagaan-penjagaan ini terkait dengan penjagaan agamanya, hak suaminya. Ya, dikala dia sendiri, apalagi dikala dia sendiri. Ya. Sebab subhanallah, kadang di masa sendiri itu malah banyak ujian dan cobaan, apalagi di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini sulit seorang itu dikatakan sendiri. Bagaimana dia sendiri? Di rumahnya ada HP-nya, ada semua medianya, dia bisa berselancar di alam maya, ya, masuk ke internet. Kemudian seakan-akan apa bedanya dia dengan berbagai media tersebut, perkawanan, pertemanan, perbincangan. Nah, ini akhirnya di masa ini menjadi sulit sekali untuk menjaga diri. Itulah ujian namanya, cobaan. Iya. Karena itu kadang seorang itu diberi nikmat oleh Allah, jangan dianggap bahwa nikmat itu anugerah. Belum tentu. Barangkali nikmat itu adalah ujian dan cobaan. Barangkali dia adalah ujian dan apa? Dan cobaan. Iya. Itu ada hikmah yang bagus disebutkan oleh para ulama. Dahulu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan-hewan buruan sementara kalian sedang berihram. Jadi kalau orang sedang berihram, manasik haji atau umrah, ada hewan buruan, itu tidak boleh dibunuh. Ketika ayat ini turun, dulunya hewan buruan itu jarang muncul. Tapi begitu ayat ini turun, subhanallah, orang-orang yang pergi haji, umrah, hewan-hewan buruan itu berada di sekitarnya kayak hewan-hewan yang jinak. Ini jadi ujian. Bagaimana mereka menerapkan ayat, tidak boleh membunuh hewan buruan. Karena hewan buruan itu tidak boleh dibunuh. Menunjuk pun tidak boleh. Misalnya ada pemburu, dia lagi memburu hewan buruan, terus melewati kita ditanya, mana hewan buruan? Lihat nggak tadi hewan buruan lewat di sini? Lihat nggak rusa lewat? Kita nunjuk saja, itu sudah ikut namanya bersyirikat dalam membunuh. Jelas ya? Tapi sekarang ini ujian lebih dahsyat kepada kita. Iya. Dahulu itu kalau orang ingin berbuat dosa, maksiat, itu dia lakukan ya. Dia berusaha melakukannya baru dia dapat. Kalau sekarang itu semuanya ada. Ada di layar-layar HP, ada di layar-layar laptopnya. Dan lebih musibah lagi kalau dia masukkan di rumahnya televisi. Iya. Maka ini semuanya menjadi sebab-sebab apa? Sebab-sebab dia sulit untuk menjaga dirinya. Karena itu hati-hati dari bentuk penjagaan. Ini sifat seorang perempuan yang salihah. Hafizatul lil ghaib. Mereka menjaga diri dikala sendiri. Iya. Baik. Kemudian tempat yang ketiga dan ini yang terakhir, saya di sini membahasnya tidak begitu panjang lebar ya, karena memang yang saya inginkan kita memiliki pijakan-pijakan di mana tempat-tempat ayat-ayat yang harus selalu kita ingat, selalu kita baca, kita hafalkan kalau ingin menjadi perempuan yang salihah. Tempat yang ketiga di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab ini ya, khususnya ayat 35.
Surah Al-Ahzab surah ke-33 ya. Dari urutan surah Al-Quran. Di ayat yang ke-35. Secara khusus. Tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini memang ayat-ayat sebelumnya terkait dengan penyebutan sifat-sifat istri-istri Nabi. Iya, penyebutan sifat-sifat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ingin baca sifat-sifat istri Nabi itu mulai dari ayat ke-28. Jadi ayat ke-28 itu dikatakan kepada Nabi supaya berkata kepada istrinya, in kuntunna turidanal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Dikasih pilihan istri-istri Nabi. Ternyata istri-istri Nabi lebih memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Iya. Kemudian setelah itu dikatakan di ayat ke-31, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Barang siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi yang qanitah. Perhatikan ya, bahasanya di sini bahasa apa? Qanitah lagi. Dia qanitah, taat kepada Allah dan Rasulnya dan selalu beramal salihah. Nah, ini kesalihannya, perhatikan. Maka kami akan berikan untuknya pahala 2 kali lipat. Dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia, maksudnya surga. Terus dikatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna. Wahai para istri Nabi, kalian itu tidak seperti seorang pun, tidak seperti perempuan yang lain. Nah, ini dasar perempuan yang salihah juga di sini. Perempuan yang salihah, kalau ingin menjadi orang yang salihah, itu hendaknya dia mencontoh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia contoh istri-istri Nabi. Karena mencontoh istri Nabi itu, istri-istri Nabi itu tidak ada saingannya dari para perempuan. Tidak ada yang semisal dengannya. Tapi ingat ya, syaratnya untuk istri Nabi pun ada syarat. Ini taqaitunna, kalau kalian selalu bertakwa kepada Allah. Karena itu dari sifat pokok perempuan yang salihah adalah selalu bertakwa kepada Allah. Ini ditambahkan ya dari sifat-sifat yang sudah berlalu. Iya. Berarti kalau diurutan semua pembahasan ayat, ini sifat yang ke-8. Sebab yang ayat yang kedua tadi kita ada tambahan hafizatul lil ghaib. Dia menjaga diri di kala sendiri. Itu sifat yang ke-7. Jadi yang ke-8 dia selalu bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Janganlah kalian para perempuan melembutkan suara sehingga orang yang ada penyakit di dalam hatinya menjadi tamak. Iya. Dan berucaplah dengan ucapan yang baik. Nah, ini sifat yang lain dari perempuan yang salihah. Ya, kalau dia berbicara tidak dia lembutkan suaranya, tidak dibuat suaranya mendayu-dayu kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dia perlu berbicara tidak apa-apa ya, berbicara tapi pada hal yang sewajarnya saja. Karena para perempuan datang kepada Nabi bertanya, tidak apa-apa. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat. Nah, itu tidak benar ya secara umum. Ya, suara perempuan itu aurat kapan? Kalau dia buat lembut, mendayu-dayu, itu aurat namanya. Tapi kalau dia sekedar bertanya, atau dia ke pasar kemudian bertanya harga, ini berapa harganya, dengan suara yang biasa, nah, itu nggak ada masalah. Demikian pula kalau misalnya dia di rumah sakit, dia berbicara sesuatu, ya, dia bersuara, itu nggak ada masalah. Yang dilarang itu melembutkan suara sehingga menyebabkan fitnah. Nah, kemudian perintah juga di sini wa qulna qawlan ma'rufa, dan berucaplah ucapan yang apa? Ucapan yang baik. Ini sifat seorang perempuan yang salihah juga. Selalu berucap dengan ucapan yang apa? Yang baik, ucapan yang ma'ruf. Makanya kalau dia berucap tidak sembarang bunyi ya, tidak sembarang berucap. Nah, inilah yang menjadi repot ya di tengah para perempuan tentang sifat berbicara, ya, kebiasaan bergosip,
kemudian menyambung pembicaraan. Ya, saya kira ini sudah menjadi rahasia umum ya. Baik. Nah, ini dari hal-hal yang kita harus memiliki sikap yang bagus terhadapnya. Bagaimana cara mengukurnya? Perhatikan ini, perintah kepada istri Nabi. Wa qulna qawlan ma'rufa. Berucaplah kalian ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Iya. Kemudian sifat berikutnya dari perempuan yang salihah, waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu sifat perempuan yang salihah. Berdiam di rumah-rumahnya. Ini ayat perintah ya. Waqarna itu kalau bahasa Arab itu perintah. Perintah itu dalam bahasa Arab asalnya bermakna wajib. Tahu wajib ya? Wajib itu kalau ditinggalkan apa? Berdosa. Ya. Makanya asalnya seorang perempuan di rumah itu wajib namanya. Asalnya seorang perempuan di rumah itu wajib, dia tinggal di rumah. Tidak boleh dia keluar kecuali kalau ada izin yang dibolehkan secara syariat. Misalnya dia keluar untuk keperluannya, tidak apa-apa ya, perempuan kalau dia mau ke pasar atau dia beli hajatnya itu diizinkan, dibolehkan. Tapi ketika kita tahu asalnya perempuan di rumah, ini mana harus mendalam pada kita. Iya. Karena kadang sebagian perempuan subhanallah dianggap seakan-akan rumahnya itu sangkar baginya, kurungan. Ya. Kalau sudah di rumah berhari-hari, seakan-akan dia sudah dipenjara 50 tahun. Iya. Ini tidak benar ya. Malah seorang perempuan itu harusnya menjadikan rumahnya sebagai surganya. Kalau dia di rumah, Masya Allah, itu ketenangannya, keindahan hidupnya. Nah, kalau dia sampai ke derajat ini, itu derajat yang tinggi untuk seorang perempuan. Iya. Tapi memang perempuan itu berbeda-beda tingkatannya di dalam hal itu. Iya. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sauda bintu Zam'ah, setelah Nabi meninggal itu tidak pernah keluar dari rumahnya. Sampai pernah diajak haji, maka Saudah berkata, saya sudah haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia lebih senang berada di rumah. Sebagian dari para perempuan as-salaf yang salihah, ada yang dikatakan dia keluar rumah itu cuma 3 kali saja selama dia hidup. Kali yang pertama, ketika dia dilamar oleh suaminya, dia pindah rumah ke rumah suaminya, baru dia keluar. Kali yang kedua ketika dia pergi haji, diantar oleh suaminya. Dan kali yang ketiga dia keluar rumah ketika jenazahnya diantar ke kuburan. Jadi mereka jadikan itu sebagai pintu ibadah, lahan ketaatan. Nah, itu cara berpikir. Karena itu kalau rumahnya dia pikirkan itu adalah sorganya, taman-taman sorga, akan indah keberadaan di rumah itu. Dia pahami itu perintah Allah, ibadah. Ya. Dia tidur saja di rumahnya karena dia diperintah untuk di rumah, itu sudah ibadah. Makanya perempuan itu dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa. Tidak ada di dalam syariat apapun sebelumnya yang memuliakan perempuan seperti di dalam syariat Islam ini. Sholat berjamaah diwajibkan untuk laki-laki, banyak keutamanya. Bersama dengan itu, sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada sholat berjamaah. Iya. Ini semuanya makna penjagaan untuk seorang perempuan yang salihah. Baik, kemudian selanjutnya diperintah di ayat 34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Iya. Sebenarnya di ayat 33 itu kelanjutan ayatnya bagus dibahas ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj dengan tabarruj para perempuan jahiliyah terdahulu. Ini hati-hati ya, tabarruj namanya. Ya, gemar keluar menampakkan perhiasan, berhias-hias. Ya. Nah ini di masa ini subhanallah, syaitan itu kadang banyak menjerumuskan orang. Jadi yang dulunya subhanallah tidak berhijab, setelah kenal hijab, akhirnya kan berhijab, pakai cadar, Masya Allah. Sekarang ini ada perempuan-perempuan pakai cadar, cadarnya disia-siasi lagi.
Iya. Dihias-hiasi lagi. Iya, maka ini harus dipahami ya bahwa syaitan itu banyak pintu dia ingin membuat manusia itu menyimpang. Laki-laki maupun perempuan. Karena itu harus dipahami dari mana syaitan itu bisa masuk menyerang kita. Hati-hati dari tabarruj ini. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Tegakkan salat, keluarkan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini dasar ya. Kemudian diperintah untuk banyak mengingat apa yang dibaca di rumah kalian dari ayat-ayat dan hikmah. Ini ciri perempuan salihah. Dia banyak baca Al-Quran, banyak membaca hadits Rasulullah. Kemudian di ayat yang ke-35 ini penyebutan 10 sifat, tapi bersyirikat di dalamnya laki-laki dan perempuan. Innal muslimina wal muslimat, sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman. 2. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang qanitah. Qanit dan qanitah, punya kunut. Itu tadi yang kita bahas ya. Kemudian yang keempat, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur, yang punya sidik. Ini as-sidik ini luar biasa ya, jenjang ibadah. Kalau kita bahas Indonesia kan apa ya? Sulit juga dibahas Indonesia kan ini as-sidik. Tapi orang-orang kadang menyebutnya jujur, tapi sebenarnya maknanya lebih daripada itu ya. As-sidik itu kalau di lisan itu namanya jujur. Kalau di hati itu namanya ketulusan. Kalau diterjemahkan, kalau di badan as-sidik itu namanya kesungguhan. Itu namanya kesungguhan. Iya. Ini yang keempat. Yang kelima, was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Yang keenam, wal khashiina wal khashiyat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Yang ketujuh, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang gemar bersedekah. Yang kedelapan, was-saimin was-saimat, laki-laki dan perempuan yang banyak berpuasa. Yang kesembilan, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Dan yang kesepuluh, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ini 10 sifat ya, diperhatikan baik-baik ini, khususnya ayat 35 ini. Itu 10 sifat perempuan salihah. Sebagiannya sudah berlalu ya di ayat surah At-Tahrim. Kemudian diterangkan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Jadi ini sifat-sifat ini itu merupakan sebab-sebab pengampunan. Kalau mau diampuni dosa-dosanya, berputar saja antara 10 ini. Demikian pula kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, ini diantara 10 perkara ini. Baik. Jadi ini secara ringkas 3 tempat dalam Al-Quran. Ya, saya berikan di sini sebagai kaidah, suatu panduan untuk para perempuan, dari ukuran mana seorang perempuan itu bisa menjadi perempuan yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruh kita untuk menjadi orang-orang yang salih dan salihah, dan menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di atas agama, dan memudahkan kita di dalam memahami ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalannya, menuntun kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Baik, saya akan, masih ada waktu tersisa ya dari sesi pembahasan. Saya akan baca pertanyaan-pertanyaan.
Ini ada yang bertanya, mana yang lebih berat? Hidup dengan keluarga yang awam akan agama, atau dengan keluarga yang tidak sepaham akidah dengan kita? Ya tidak usah tanya yang mana yang lebih berat. Cari yang ringan-ringan saja. Ya. Yang ringan itu, seorang itu menjadi orang yang bermanfaat dimanapun dia berada. Di tengah keluarga yang awam, keluarga yang tidak seakidah atau belum paham tentang jalan yang lurus. Ya. Jelas ya? Kalau seorang dia menjadi berberkah dimanapun dia berada, itu adalah hal yang baik. Ya. Kadang pada orang awam, pada sebagian perbuatan orang awam, itu kadang lebih mending ya dari sebagian orang yang keliru jalannya. Kadang. Tapi kadang terjadi sebaliknya juga. Karena keawaman dia melakukan hal-hal yang kadang sangat besar sekali. Dianggap tidak ada masalah, padahal itu masalah besar sekali dalam agama. Ya, karena itu seorang perempuan muslimah, ya intinya itu tadi sifat-sifat kesolehan itu dijaga dengan baik. Sifat seorang perempuan yang salihah itu dia pelihara, dia ingat. Ya. Sambil saya nasihatkan untuk banyak belajar, menuntut ilmu. Ya. Sekarang kita dimudahkan ya dengan media-media. Ada, kalau dahulu itu orang mau belajar itu melakukan perjalanan jauh sekali. Dahulu mau belajar. Ya. Dan sekarang ini Masya Allah seorang dimudahkan dengan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya pernah baca artikel bahwa perempuan yang belum menikah, saya itu kalau bahasa antara wanita dan perempuan, ini penulis menyebutnya wanita ya. Kalau antara wanita dan perempuan, saya itu lebih suka memakai kata perempuan. Karena itu di dalam bahasa Indonesia, itu kedudukannya lebih tinggi perempuan itu daripada wanita. Perempuan itu dari kata perempuan kata dalam bahasa Indonesianya, artinya yang yang dimuliakan atau dimanjakan atau semisal dengannya. Ya, maka itu penamaan lebih bagus ya di sudut bahasa. Tapi kalau bahasa Indonesia orang bisa sebut wanita, bisa sebut perempuan. Baik. Karena itu di sebagian konteks pertanyaan kalau saya baca dengan kalimat perempuan, saya dimaklumi saya ya. Katanya saya pernah baca bahwa perempuan yang belum menikah, maka perempuan itu akan dilamar oleh dua kemungkinan. Yang pertama akan dilamar oleh malakul maut atau meninggal. Yang kedua dilamar oleh manusia atau menikah. Ya kalau malakul maut bukan melamar namanya ya. Malakul maut itu tidak datang minta izin. Kalau orang minta izin kan itu melamar. Kalau malakul maut itu datang tiba-tiba. Ya, mencabut nyawa namanya. Baik. Katanya bagaimana jika wanita yang belum menikah sudah dilamar dahulu oleh malakul maut, sedangkan di masa hidupnya sudah berusaha untuk ikhtiar mencari jodoh. Apakah di alam barzah tetap dipertanyakan kenapa belum menikah? Nggak ada ya pertanyaan tentang hal itu. Pada seorang perempuan, kalau dia belum menikah, itu artinya Allah belum takdirkan untuk menikah. Iya. Karena itu seorang perempuan indah hidupnya. Kalau Allah berikan untuk dia kemudahan menikah, artinya dibukakan untuk dia lahan ibadah yang baru. Kalau belum dimudahkan oleh Allah untuk menikah, pintu-pintu ibadahnya kan banyak. Pintu ibadah perempuan. Maka dia perhatikan saja pintu-pintu ibadah itu. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa boleh jika perempuan berjualan di pasar? Kadang juga bersama suami, kadang jaga sendiri. Ini tergantung keperluannya. Kalau dia keperluan mendesak untuk hal tersebut, ya, maka itu tidak ada masalah sesuai dengan kadar keperluan. Tapi kalau ada suami yang berjualan, sudah ada suaminya, maka dia berada di rumah itu lebih afdal dan lebih utama.
Saya pernah mendengar penggalan isi kajian bahwa wanita terdahulu keluar hanya 3 kali. Ketika ia menikah, pergi haji, dan ketika wafat. Ini bukan semua perempuan ya seperti ini, sebagian perempuan. Itu diberi contoh saja potret perempuan yang salihah. Karena dia mungkin diberi keluasan oleh Allah untuk hal itu. Jelas ya? Pertanyaannya katanya untuk di zaman sekarang, banyak kami kaum perempuan harus keluar dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, mengantar anak sekolah, mengurus keperluan orang tua. Itu nggak ada masalah ya, itu hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Itu tadi saya sebutkan kisah perempuan itu keluar dari rumahnya cuma 3 kali. Itu saya berikan kisah seorang perempuan yang memang tidak ada keperluan dalam hidupnya. Jelas ya? Makanya dia gunakan lahan ketaatan. Tapi kalau seorang perempuan dia punya keperluan, ya diizinkan di dalam syariat untuk keluar. Karena itu Asma bintu Abi Bakar, beliau itu yang merawat kuda suaminya, dia yang mandikan kudanya, kemudian dia ke kebun mengambil dari hasil kebun, dia simpan di atas kepalanya, dia bawa ke rumahnya. Ya, itu juga dari sifat perempuan salihah. Dari sifat perempuan salihah. Jadi kesalihan itu banyak bentuk. Saya tadi memberikan beberapa potret-potret dari kondisi-kondisi perempuan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk semuanya. Amalan terbaik apa yang harus kami lakukan untuk mengisi sisa umur kami? Saya kira saya sudah terangkan tadi ya. Dari amalan-amalan. Pokoknya seorang perempuan itu dia harus tahu keberadaannya di rumah itu, asalnya berada di rumah itu sudah pokok kebaikan. Terus yang kedua dari amalan salih yang paling baik di dalam kehidupan adalah menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, yang hendaknya dia makmurkan dirinya di rumah adalah banyak membaca Al-Quran dan memelihara dari ibadah-ibadah sunnahnya, sholat malamnya, rawatibnya, sholat duhanya. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya suka pergi kajian dan kadang dengar kajian sunnah melalui YouTube, tapi masih susah menahan emosi dalam mendidik anak. Apa yang harus saya perbuat agar dalam mendidik anak tanpa emosi dan bisa menjadi ibu yang bersabar? Ya, ini semuanya dambaan seorang ibu ya. Dia menjadi ibu yang pemaaf, ibu yang penyantun, yang bersabar, tidak emosi. Itu dambaan semua ibu ya. Untuk sampai ke sana ya memang harus ada usaha dan upaya. Kita harus mendidik diri, mendidik jiwa untuk itu. Tapi seorang kalau sudah mulai bersabar, melatih diri bersabar, ingat saja Allah akan memudahkan jalannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang itu diberi dengan sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Ya. Makanya penanya kalau ingin tahu bagaimana cara bersabar, pertama dia pahami dulu tentang makna sabar itu dalam agama. Dia pelajari 3 jenis sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga, dia pelajari tentang bahaya marah. Itu ada pembahasan-pembahasannya. Kalau dia pelajari dengan lebih mendalam, maka insyaallah ta'ala itu akan menjadi sebab yang baik yang membantunya untuk bersabar. Bagaimana jika seorang perempuan yang dulunya pernah berzina, namun sekarang sudah bertobat lalu menikah dengan laki-laki yang semanhaj? Apakah boleh perempuan ini tidak jujur ketika ditanya masa lalunya oleh calon suaminya? Kenapa harus tidak jujur? Ya,
Tidak jujur itu artinya bohong ya, dusta. Dan dusta itu diharamkan di dalam agama. Dia bisa menjelaskan hakikat sesuatu tanpa menerangkan masa lalu, itu saja. Dia bisa menerangkan hakikat sesuatu tanpa menerangkan apa? Masa lalu. Jadi pembahasannya itu mudah. Ya, perempuan itu kan kalau dilamar ada namanya pembahasan aib pada perempuan. Ya, dia cukup sebutkan saya punya suatu aib misalnya. Apa aibnya? Dia sebutkan ada keperawanannya tidak ada. Nah, si laki-laki tidak perlu tanya kenapa keperawanannya tidak ada. Sebab hilangnya keperawanan itu banyak sebab. Ada sebab alami, ada sebab kecelakaan, ada sebab misalnya dia berjalan melompat dan seterusnya, macam-macam. Ya, dan calon suami tidak ada hak bertanya dalam hal yang seperti itu. Tidak boleh dia tanya-tanya. Si perempuan sudah cukup mengatakan aib itu sudah selesai. Dia tidak perlu seperti keadaan sebagian perempuan, harus terbuka, dia harus tahu jujur. Akhirnya percekcokan sepanjang dia hidup. Ya. Nah, itu tidak benar ya. Itu diantara jalan yang keliru. Sisa dia terangkan aibnya. Adapun masa lalu itu dia tutupi kepada siapapun. Sebab itu aib tidak boleh ditampakkan sepanjang Allah menutupinya, maka dia tidak boleh tampakkan kepada siapapun, termasuk kepada suaminya. Iya. Jelas ya? Maka itu solusinya untuk hal ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sampai sini? Sudah. Ini sampai jam berapa? Sudah lewat 7 menit kayaknya dari waktu. Hah? Sedikit lagi? Baik. Maghrib jam berapa? 8. Oh iya, masih ada waktu. Baik, saya baca pertanyaan lagi ya. Bagaimana ibu-ibu dilanjutkan? Ya. Siapa tahu sudah jauh rumahnya, sudah mau pulang. Bila wanita salih adalah yang taat kepada suaminya, bagaimana dengan seorang yang telah berpisah dengan suaminya? Adakah amalan-amalan yang mencerminkan kesolihan? Ya, tadi kan kita sudah sebutkan banyak bentuk kesolihan. Qanita itu tadi punya dua sudut makna kan? Ada qanita taat kepada Allah, yang kedua taat kepada apa? Suami. Jadi kalau dia tidak diberi oleh Allah anugerah suami, ketaatannya kepada Allah tetap menjadikannya sebagai seorang perempuan qanita. Dan itu adalah kesolihannya. Ya, kesolihan itu ya dalam banyak bentuk, alhamdulillah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana jika kita berbeda pendapat dengan suami? Ya. Karena kata suami, manhaj salaf atau kajian yang sering saya datangi terlalu fanatik. Ya, hal-hal yang seperti ini jangan dijadikan sebagai bahan perselisihan. Kalau suami tidak setuju, itu hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan. Ya, si istri tidak usah terlalu melayani suami dalam hal itu. Sisa dia tunjukkan saja. Saya menghadiri pengajian-pengajian salaf, membuat istrinya semakin baik di rumah, semakin salihah, semakin taat kepada suami, semakin baik akhlaknya, semakin terpuji dari perilakunya. Ya, maka itu sudah cukup, itu bukti terbesar. Tapi memang menjadi masalah, kadang subhanallah sebagian dari orang-orang yang belajar, karena mungkin baru belajar ya, kayak orang belajar ilmu bela diri begitu, ya karena dia baru belajar beberapa jurus, dia ingin terapkan kepada orang. Nah, ini yang kadang repot ya. Harusnya kita itu semakin belajar, maka apa yang kita pelajari itu menunjukkan kepribadian dan akhlak. Nah, ini yang harusnya dibenahi. Iya. Karena itu saya nasihatkan kepada para perempuan yang salihah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Termasuk di majelis ilmu ini. Kadang di majelis ilmu ini ada saudara-saudara kita para perempuan yang mungkin dia baru hadir majelis ilmu, baru hadir ta'lim. Mungkin ada sebagian hal-hal yang masih belum layak atau kekurangan-kekurangan. Maka hal yang seperti itu tidak menjadikan kita jauh dari saudari kita.
kita itu cinta kebaikan untuk diri kita sebagaimana kita cinta kebaikan untuk saudara kita. Dan dari sifat keimanan, seorang itu cinta kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya sama terhadap suami lebih-lebih, dia cinta kebaikan untuk suaminya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Iya. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukumnya jika seorang suami menyuruh istrinya dalam bentuk maksiat? Apakah istri harus menaatinya? Nabi SAW bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya hal yang ma'ruf saja, tidak boleh dalam maksiat. Kepada siapapun, kepada orang tua, kepada suami, kalau memerintah kepada maksiat tidak boleh ditaati. Iya. Tidak boleh ditaati. Cuman itu tadi yang saya katakan, ketika terjadi hal yang seperti itu cara menyelesaikannya yang bagus. Ya kalau suami memerintah dengan hal yang tidak baik, katakan saja kepadanya bahwa ini adalah hal yang dilarang dalam agama, saya tidak lakukan, tapi perintahlah hal yang baik, maka saya akan taat. Nah itu mungkin hal-hal yang seperti itu bisa meluluhkan hati. Iya. Jadi diobati dengan cara yang bagus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang berteman akrab dengan orang kafir? Ya teman akrab dalam bentuk apa dulu? Kalau dalam bentuk dunia, ya dalam bentuk urusan dunia itu nggak ada masalah ya. Tetangga misalnya kita akrab dengannya, tapi kaitannya dengan tetangga saya cuma urusan dunia saja, maka itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau bisa mempengaruhi agama, bisa mempengaruhi akhlak, itu yang menjadi masalah. Maka di situ dinasihati tentang bagaimana dia merasa mulia dengan keislaman, diterangkan bagaimana nilai-nilai keislaman, akhlak di dalam Islam dan seterusnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana jika seorang istri kesal kepada suaminya sehingga mendiamkan suaminya dan terkadang tidak sengaja keluar kata-kata yang mungkin kasar? Ya. Tapi istri tersebut melakukan sholat puasa sunnah, sholat malam. Nah, ini namanya dia melakukan sebuah ketaatan, tapi ada kekeliruan. Sisa kekeliruan ini dia perbaiki. Ya. Jadi ini ketika ditanyakan seperti ini, insya Allah menunjukkan etikat yang baik ya. Hanya saja perlu dia perbaiki. Ketika seorang itu ada masalah dengan suami, walaupun suami berbuat salah, ya, membangun hubungan harusnya tetap baik. Diingatkan hal yang salah itu, yang keliru. Tapi kalau misalnya si istri memboikot suami, ya dan seterusnya, itu kadang kurang cocok ya di dalam kehidupan berumah tangga. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh seorang perempuan ikut olahraga memanah? Ya Masya Allah ya. Kalau perempuan ikut olahraga memanah jadi pemanah semua. Itu bukan pekerjaannya perempuan ya. Olahraga memanah itu arahan untuk laki-laki. Karena itu saya sedih kadang melihat sebagian akhwat menampilkan fotonya memanah, memakai cadar nih memanah. Ya, dipandangnya ketaatan, padahal itu olahraga untuk laki-laki. Perempuan itu bukan untuk seperti itu. Jelas ya? Dia lakukan hal yang mencocoki dirinya sebagai perempuan. Kemudian jangan memamer foto ya seperti itu. Itu dari hal-hal yang keliru. Kadang ada sebagian orang juga menganggap dirinya mengaji kajian sunnah, tetapi sebenarnya itu amalan belum disunnahkan. Itu harus diperbaiki ya hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya adalah istri yang cerewet pada suami. Manakala suami berbuat tidak baik, padahal niat saya baik, apakah saya berdosa? Ya kalau cerewetnya bagus, suaminya suka, suaminya berubah, nah itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia cerewet membuat suaminya lebih menjadi-jadi misalnya, atau suaminya menjadi tambah parah, nah ini cerewet yang tidak bagus ya. Tapi kalau cerewetnya mengingatkan, ya pada hal yang disukai oleh suami, itu nggak ada masalah. Ya sebab suami itu tipenya beda-beda ya. Ada suami yang senang kalau istrinya berbicara, banyak diskusi dengannya. Ada tipe suami itu dia lebih kelihatan indah istrinya kalau istrinya tidak banyak bicara.
Ya, maka dia harus pandai melihat bagaimana kondisi suaminya, apa yang biasa dia sukai. Saya menemukan hadis tentang larangan mengikat rambut. Apakah itu diperuntukkan kepada laki-laki dan perempuan? Iya, jawabannya itu untuk dua-duanya ya, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh mengikat rambut di dalam sholat. Itu hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hukumnya memakai kalung dari ion atau terapi dengan kalung ion? Ion atau ion, apa namanya kalungnya? Berupa batu. Oh, ini kalung yang di kalung kesehatan ya. Itu tidak boleh ya dipakai itu kalung. Itu haram hukumnya karena mirip dengan jimat-jimat. Dan kaidah di dalam syariat ini menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Baik, saya baca pertanyaan terakhir ya. Kayaknya sudah mulai rame-rame. Saya mau tanya tentang hukum arisan. Ya saya tidak bisa jawab ya, kecuali kalau si penanya dia sebutkan bentuk arisannya bagaimana. Nah, itu saya baru bisa jawab. Terus ada yang kedua, pertanyaan tentang hukum wanita yang hamil dan dinikahkan. Ini dilihat dulu hamil karena apa dia? Dia hamil karena apa? Kalau dia hamil dari suami sebelumnya ditinggal mati, maka itu haram hukumnya menikah sampai dia melahirkan. Jelas ya? Tapi kalau dia hamil karena kecelakaan di luar nikah, musibah di luar nikah, bahasa lainnya zina. Ini kehamilan di sini, apakah syah pernikahan di situ atau tidak, itu silang pendapat di tengah para ulama. Dan yang benarnya tidak boleh dinikahkan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia sudah bertobat dari perbuatan zinanya, dan syarat yang kedua, dia menikah setelah melahirkan. Dia menikah setelah melahirkan. Apa hukumnya salim dan membungkukkan badan kepada seorang dengan alasan orang itu lebih tua? Kalau membungkukkan badan tidak boleh ya, karena membungkukkan badan itu disebut inhina. Inhina itu bentuk dari ruku, mulai mau ruku, dan itu tidak boleh. Ya, bentuk penghormatan itu banyak ya bentuknya, dan mesti dia bungkukkan. Kan bisa dengan isyarat tangan atau isyarat, tapi tanpa membungkukkan diri. Karena membungkukkan itu bentuk seperti ruku. Itu tidak diperbolehkan ya. Seorang istri pernah menemukan di HP suami bahwa suami pernah menonton video atau foto yang penuh kemaksiatan. Salahkah jika istri marah karena merasa cemburu, karena kecewa, ketaatan suami tercoreng dengan kelakuan itu? Ya. Jadi kalau istri marah karena itu adalah hal yang diharamkan, itu bagus ya. Itu marah karena hal yang diharamkan. Tapi kalau karena cemburu itu masalah dunia ya, masalah cemburu itu. Ya, tapi kalau cemburu karena Allah, karena itu adalah hal yang diharamkan, itu bagus. Ya, sisa bagaimana cara memperbaikinya. Kadang seorang perempuan marah, mencak-mencak dan seterusnya. Kadang suami tidak berubah. Nah, kalau begitu, apa cara yang dilakukan? Nah, disitulah kebijaksanaan. Kita melihat bagaimana cara memperbaikinya. Iya. Kalau dia melihat suaminya melakukan hal yang seperti itu, mungkin dia berikan terapi-terapi, atau dia berikan dari bacaan-bacaan, buku-buku yang bisa menasihatinya, mengingatkan kesalahannya, atau dia berikan dari ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang bahaya perbuatan tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini mungkin yang bisa kita jawab ya di pertemuan ini. Dan
Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini ada manfaat untuk semuanya, dan saya berharap semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi bekal kebaikan untuk kita semua, membangun kesalihan untuk kita di dunia ini, dan menjadi hamba-hamba Allah yang tercatat sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan kesalihannya di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya sebagai orang-orang yang salih, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.